Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau share tentang bagaimana cara membuat bukaan kancing satu pada belakang baju. Nah, bentuknya bundar ini bagian depan, nggak bundar juga nggak apa-apa sih, ini kebetulan saya share yang bundar. Kemudian bagian belakang ini ada bukaan kancing satu saja. Nah, jadi bentuknya seperti ini, lebih simple untuk baju-baju simple. Nah, ini adalah pola baju atau potongan kain yang akan kita buat baju dengan bukaan kancing pada bagian belakangnya. Untuk pola baju ini sudah dilebarkan dari pola dasar, jadi tidak boleh mepet, nanti kepalanya susah masuk. Bagian bahu sini untuk bagian depan bisa 2-3 cm. Kemudian bagian tengah mukanya ini bisa 4, maksimal ini 8 cm, kemudian dibentuk garis baru lalu digunting. Kemudian untuk pola bagian belakang ini juga sama, harus dilebarkan kerung lehernya. Untuk bahu bagian belakang bisa 2-3 cm, ini juga disamain dengan pola depan. Kemudian tengah belakang sekitar 0,5-1,5 cm, dibuat garis baru dan potongannya dibuang. Ini untuk lapisan, tanda garis ini merupakan lapisan, yang merah ini garis lapisan depan. Untuk lapisannya ini dijiplak saja, kira-kira seperti ini, lebarnya kurang lebih 3-4 cm di sekeliling kerung leher. Nah, ini untuk yang depan. Yang belakang juga demikian, lebarnya sekitar 3-4 cm di bahu. Kemudian ke bawahnya ini disesuaikan dulu dengan lubang. Panjang lubang, belahan lubangnya sekitar 8-12 cm, dibentuk seperti ini. Kemudian lapisannya 3-4 cm berada di bawah lubangnya. Nah, ini untuk lapisan belakangnya. Bentuk lubangnya melengkung seperti ini ya, sebenarnya lurus juga nggak apa-apa, jadi suka-suka teman-teman. Nah, ini sudah kita gunting kainnya, ini lipatan bagian tengah belakang. Tengah depan juga lipatan, kemudian kasih kampu sekitar 1 cm. Untuk bagian bawah ini bisa tidak dikasih kampu atau bisa dikasih kampu sedikit seperti ini. Ini untuk kain sengkelit, panjangnya kurang lebih 6-8 cm, lebarnya 2-2,5 cm, potong serong. Kita juga perlu memberi Vaseline pada lapisan-lapisan ini supaya nanti hasilnya rapi. Nah, ini sudah di Vaseline, bagian belakangnya terletak di bagian buruk kain. Ini juga bagian depannya kita lapisi Vaseline di bagian buruk kainnya juga. Nah, ini tanda pola untuk lapisannya sudah, lalu kita akan menyambungkan lapisan belakang dan depan di bagian bahunya sini. Nah, ini kita satukan sesuai dengan garis rader kalau ada radernya. Kalau nggak ada radernya boleh dikira-kira saja, yang penting tepat. Bahu kanan dan kiri kita satukan, lalu ini kita jahit. Setelah dijahit seperti ini, kampu bahunya kita posisikan terbuka supaya tidak terlalu tebal di bagian bahu. Kemudian lengkungan bagian bawahnya kita obras sekalian boleh. Lalu kita akan membuat sengkelit, kita lipat polanya. Bagian buruk berada di luar, bagian baiknya berada di dalam, lipat memanjang ya. Lebar jahitan dari tepi sekitar 2-3 mm. Seperti ini, sisa benang jangan digunting, kita sisakan agak panjang. Sisa benang ini nanti untuk membalik. Sebelumnya kita gunting dulu kampuhnya, kita perkecil. Benang kita masukkan ke dalam jarum jahit mesin. Jarum mesinnya ini lalu kita masukkan ke dalam ruang atau selongsong yang sudah kita buat tadi. Kita tarik ulur hingga jarum muncul di lubang berikutnya. Kita tarik, benangnya juga kita tarik, jarumnya bisa dilepas. Tarik terus benangnya hingga bagian dalam ini ikut tersedot ke dalam selongsongnya. Tarik perlahan. Terus jangan sampai benang putus hingga sengkelitnya terbalik ke arah yang benar seperti ini. Ini siap kita gunakan. Ini lapisannya kita belah dulu untuk belahannya bagian belakang. Belah 2 seperti ini.
kita akan memasang tali sengkelitnya pada bagian belakang, sisi yang sebelah kiri lapisan. Ini kita letakkan, posisikan seperti ini, sekitar 2-3 mm dari bagian atas, batas atas kerung leher belakang. Nah, kira-kira seperti ini posisinya. Kita semat begini. Nah, seperti ini kelihatannya. Ini panjang sengkelitnya yang terlipat sekitar 1-1,5. Jadi sesuaikan dengan besar kancingnya. Ini kita tahan dulu dengan jahitan supaya nanti gampang memasang ke leher. Nah, ini tali sengkelit sudah terpasang, kita pendekkan panjangnya seperti ini. Lalu ini kita pasang ke baju, posisi seperti ini, bagian baik saling bertemu, lapisan berada di luar baju. Kita satukan dimulai dari bahu supaya kanan kirinya sama rata. Lalu kita ratakan di sekeliling kerung lehernya. Nah, seperti ini. Lalu kita semat lapisannya dengan jarum pentul sebagai bantuan. Nah, ini dari bahu kita satukan dulu, garis bahu saling bertemu antara bahu lapisan dan bahan utama. Nah, ini pada bagian belakang sama, dari kerung lehernya kita satukan. Ini juga kita satukan. Seperti ini, kemudian belahannya ini juga kita semat, kita rapi-rapikan dan kita ratakan sesuai dengan bentuk lapisannya. Kita semat seperti ini. Lalu kita jahit di sekeliling belahan hingga kerung lehernya. Kita jahit sesuai dengan garis rader yang ada. Kerung leher. Kemudian belahannya, ikuti juga bentuk belahannya yang melengkung ini. Jahit perlahan karena mungkin bentuknya agak susah. Lalu kita lanjutkan hingga ke sekeliling kerung leher, selesai kita satukan dengan bahan utama. Setelah itu kampuhnya kita kecilkan hanya menjadi sekitar 0,5 cm. Seperti ini supaya rapi. Nah, ini penampakan jahitannya dari depan dan belakang. Ini kita gunting dulu belahannya sesuai dari guntingan pertama. Kemudian kita cacah bagian yang melengkung pada pola belahannya. Yang lurus enggak juga enggak masalah. Kemudian sudut-sudut pada belahan ini dibentuk menyudut supaya nanti rapi ketika dibalik. Kemudian kita lanjutkan bagian yang melengkung pada lapisan ini juga perlu kita cacah supaya hasil garis lengkung kerung lehernya luas. Seperti ini kira-kira. Kita selesaikan semuanya, lalu kita akan menindas. Menindasnya boleh sekalian dari depan langsung tembus ke lapisan juga tidak apa-apa, tapi di sini saya akan mencoba menindas di dalam seperti ini. Lapisan sudah dibalik ke arah dalam semua ya, baru lapisannya ditindas. Ketika menindas, ini kampuhnya ikut terjahit, jadi posisikan mengarah ke lapisan supaya hasilnya lebih rapi. Tindas sekitar 2 mm dari tepi sambungan antara bahan utama dan lapisan. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk bagian yang menyudut ini agak susah, nggak apa-apa, jadi sedapatnya aja. Kemudian kita lanjut ke menindas lapisannya, posisi tindasan sama, berada di lapisan. Kampuh juga ikut terjahit, lebarnya juga sekitar 2 mm dari tepi, mengikuti bentuk lapisannya. Sudah, penampakannya seperti ini, tindasannya di lapisan. Bagian dalam kampuh ikut terjahit, lalu kita ratakan lapisannya, kita balik ke arah dalam dan kita setrika seperti ini. Ini kita selesaikan bisa dengan di zoom keliling. Ini saya coba selesaikan dengan zoom silang supaya hasilnya lebih rapi. Dimulai dari bahu gini, kemudian ini ke atas obrasannya. Ambil sedikit serat kain seperti ini, sekitar 1-2 serat kain.
Kemudian ke bawah lagi mengenai pola bahan utama. Ini juga 1-2 serat kain, jangan terlalu besar mengambilnya karena nanti kelihatan dari luar. Kita tarik di bawah. Terus dari bawah seperti ini kita kembalikan ke atas lagi. Ini juga sama. Kalau yang di atas ini agak besar serat kainnya nggak masalah. Misalnya 3 serat kain itu masih bisa. Tapi kalau yang di bawah ini juga harus 1 atau 2 serat kain saja. Bentuknya silang-silang seperti ini ya, 1-2 serat kain kita tarik. Nah, silang seperti ini kita lanjutkan di sekitaran lapisan kerung lehernya hingga selesai. Jarak antara silangnya sekitar 1-1,5 cm. Jangan terlalu besar juga, nanti jadi kurang bagus. Nah, seperti ini hasilnya. Jahitan sum silangnya lakukan dengan rapi, kemudian bisa kita setrika ulang. Nah, seperti ini penampakan dari dalam, hasil sumnya. Kemudian dari luar seperti ini, tidak kelihatan dan rapi. Nah, lalu kita akan memasang kancing pada bagian belakang. Kancingnya kira-kira di sini. Kita pasang kancingnya sesuai dengan yang akan kita gunakan. Ini seperti ini menutupnya. Nah, begini. Nah, maka ini sudah selesai belahannya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.